Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Paster, Kecamatan Sukajadi, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Kampes. Damang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya ya. Saya. Baik. Bapak Mangga nih disapa dulu wargi Bandungnya, sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Hadiana, selaku PRT Kelurahan Paster. Kita itu saja mungkin perkenalan kita, bahwa mudah-mudahan warga Bandung sudah mengenal wilayah Paster, khususnya saya. Baik, Bapak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung, dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Pak ya seputar yang ada di Kelurahan Paster nih. Tapi sebelum itu Bapak mohon bisa dijelaskan dulu nih profil dari Kelurahan Paster, silakan. Terima kasih. Paster itu salah satu kelurahan dari Kecamatan Sukajadi dengan luas wilayah 119 hektar, dengan jumlah penduduknya yang laki-laki 8788 dan yang wanitanya 8871. Total jumlah penduduk kita 17.659. Dengan batas wilayah sebelah utara itu Kecamatan Cidadap, sebelah selatan Kecamatan Cicendo, sebelah timur Kecamatan Coblong, sedangkan sebelah barat itu kita berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi, yaitu Kelurahan Sukabunga dan Cipedas. Adapun jumlah di kami, rukun warga kami itu ada 13, sedangkan jumlah rukun tetangga itu ada 92. Sedangkan mayoritas penduduk kita bekerja sebagai wira swasta. Wira swasta, betul. baik. Kalau jumlah penduduknya berapa Bapak? 17.659. 17.000 ya kurang lebih. Laki-lakinya ya 8788, yang wanitanya 8871. Baik, memang cukup padat juga ya Padat, Pak ya. ya. Baik. Nah Bapak terima kasih atas pemaparannya. Nah mungkin Bapak sudah mendengar program Ngariung ini, jadi kita memang keliling ya Pak dari 191 kelurahan di Kota Bandung, pastinya ingin menggali atau ingin mengetahui nih Pak potensi kewilayahan di setiap kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Bandung. Nah kalau potensi atau inovasi nih Pak yang ada di Kelurahan Paster ini ada apa aja Pak? Kok potensi di sini sangat banyak ya potensi itu. Saya juga sebagai PRT di sini, saya PRT di sini itu sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan sekarang itu berarti udah 4 bulan saya PRT, dan sudah mengenal potensi ini ya mungkin lebih banyak di wilayah saya gitu potensinya. Pertama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu kita punya pasar sederhana. Itu salah satu potensi ekonomi kita yang sangat kuat. Kemudian juga di potensi di bidang kesehatan, kita punya Rumah Sakit Hasan Sadikin. Betul. Itu yang sudah nasional dan internasional Hasan Sadikin itu. Kemudian juga kita punya BUMN, yaitu Bio Farma. Ini Bio Farma ini sangat potensi di wilayah kami, sebab apa? Setiap 1 tahun sekali dia memberi kita vaksin gratis, yaitu vaksin flu. Itu setiap tahun kita dikasih vaksin khusus pegawai ASN dan non ASN itu, tapi sekecamatan lingkupnya dikasih sama Bio Farma. Kemudian juga suka mengasih sembako, bantuan sembako untuk pegawai non ASN dan juga masyarakat miskin di wilayah kita. Kemudian juga di kita itu banyak hotel-hotel yang tentu sebagai bentuk PAD juga ke Kota Bandung, dan juga sebagai sumber dana CSR kita di wilayah kita. Kemudian banyak juga kafe-kafe, tempat hiburan, dan juga banyak sekali potensi tempat ibadah juga kita punya, itu Masjid Cipaganti. Itu potensi yang ada yang mungkin di wilayah kita mewakili yang lainnya saya. Baik. Sedangkan inovasinya itu kita ada inovasi salam, kemudian inovasi UMKM uji, kemudian juga gasi cetak, kemudian juga kita punya inovasi Mahfuah untuk masalah sampah juga ada gitu. Oke, masalah sampah juga ada ya. Baik. Tadi ada inovasi yang pertama salam Bapak. Ya, betul. Itu boleh tahu kepanjangannya apa Bapak? Salam itu sayangi anak lansia milik kita. Lansia milik kita. Itu seperti apa Pak inovasinya dan sejak kapan direalisasikannya Bapak? Kegiatan salam ini kita
muncul tahun 2022. Jadi bukan inovasi yang mendadak untuk kegiatan Ngariung ini, tapi inovasi yang sudah ada sejak 2 tahun ke belakang. Oke. Adapun latar belakang kegiatan inovasi kita ada inovasi salam ini, pertama kita ingin mengatasi masalah stunting. Untuk stunting. Stunting sebab kita ingin mengasih anak-anak stunting itu makan yang bergizi. Kemudian juga kita kepedulian kita kepada lansia. Bagaimana lansia itu di masa tuanya bisa hidup sehat Betul. dengan makanan-makanan yang bergizi juga. Itu yang B2SA, jaga, bergizi, seimbang, dan aman. Oke, jadi memang sudah direalisasikan Ya. sejak tahun 2022 ya untuk Ya. lansia dan balita. Bapak kalau boleh tahu ini dari mana Bapak anggarannya Pak? Nah ini yang hebatnya di kita, salah satu potensi utama di kita itu ada swadaya masyarakatnya. Sebab apa? Swadaya ini banyak membantu kegiatan-kegiatan kita, tidak mengandalkan APBD. Sedangkan kegiatan salam ini kalau saya hitung-hitung kasar itu bisa puluhan juta setiap kegiatan, setiap 1 bulan itu bisa puluhan juta Iya. kegiatan ini. Nah ini salah satu potensi utama di kita, selain swadaya, yaitu kekompakan masyarakatnya. Kekompakan masyarakat, khususnya pengurus RT sama RW-nya untuk membantu kegiatan-kegiatan kita. Setiap kita meminta bantuan untuk mensukseskan kegiatan, mereka selalu siap. Jadi ada donasi gitu ya Pak? Ada. Mereka tidak nanya, Pak ada dananya nggak? Enggak. Mereka itu ada dana atau tidak bisa berjalan. Sebab mereka bisa swadaya. Ini adalah potensi utama yang ada di wilayah kita, swadaya dan kekompakan masyarakatnya. Oke, jadi itu bisa dibilang sudah menjadi agenda rutin. Ya. Tapi ini berbentuk apa Pak donasinya? Maksudnya di setiap hari Jumat kah? Atau bagaimana Pak cara untuk warga donasinya? Itu ada, kita bukan ke kita ya donasinya ya. Kita membentuk SK, SK-nya itu diketuai sama Pokja 1 PKK. Nah itu donasi itu masuk ke Pokja 1 PKK, yaitu ke Buktina namanya. Yaitu dia yang mengelola ke setiap donasi dan pemasukan, kami tidak ikut campur masalah itu. Tapi kami percayakan sesuai apa yang telah kami SK-kan terhadap tim salam ini untuk mengelola kegiatan-kegiatan dan keuangannya baik dalam hal penggunaannya kami mempercayakan ke tim yang sudah dibentuk. Oke. Ya. Nah, untuk dibagikan makanannya nih Pak, ini setiap minggu kah, setiap bulan kah, atau setiap apa nih Pak? Setiap minggu. Setiap minggu Pak. Makanya tadi saya Oke. sampaikan donasi ini nilainya bisa lumayan besar, Pak. Donasi ini dana swadaya ini. Iya. Nah, otomatis kan ada inovasi salam ini harus disosialisasikan kepada warga Ya. nih Pak. Ini warga sudah tahu semua, sudah merata, dan pada saat itu tahun 2022 ini bagaimana Pak sosialisasinya? Pada tahun 2022 kita melibatkan lembaga kemasyarakatan Kusangi kita. Oke. Tadi sudah saya sampaikan, salah satu potensi itu adalah kekompakan. Nah, Kekompakan kita itu ya. mengumpulkan dan mengundang lembaga kemasyarakatan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat masing-masing. Kan tidak mungkin kami masuk ke sosialisasi ini, tapi kami punya RKK yang membantu untuk mensosialisasikan. lewat Nah, mereka mereka langsung juga siap. ya. Dan kebanyakan ya masuk ke tim salam itu lembaga kemasyarakatan, adanya RT, ada RW, ada PKK, ada kata di situ, EPM masuk di situ juga untuk sama-sama mensukseskan kegiatan salam ini. Luar biasa, luar biasa. Bapak, Ya. untuk inovasi salam ini bagaimana Bapak respon dari masyarakat? Mereka sangat menyambut antusias dan sangat baik dan sangat hebat ya kalau saya antusiasnya. Kenapa? Sebab kebutuhan dasar mereka itu adalah bidang kesehatan, khususnya bidang kesehatan bisa dipenuhi itu. Salah satunya makanan bergizi itu fungsi kita pemerintah itu ada di tengah-tengah masyarakat memberikan pelayanan khususnya bidang kesehatan. Nah kita juga kan kadang-kadang kebatas dengan dana, nah maka kita adanya dana swadaya yang sangat membantu kita untuk membantu memberikan pelayanan yang paling baik kepada masyarakat khususnya kesehatan ibu, anak, dan lansia. Oke, baik. Itu dia inovasi salam ya. Ya. Selanjutnya tadi saya mendengar si cetar, Bapak. Ya betul. Nah, itu seperti apa, Pak, inovasinya si cetar itu? Itu Dan apa nih nama kepanjangannya? Singkatannya ke siap, cepat, tanggap, darurat. Artinya apa? Bahwa kita salah satu bentuk pelayanan kita kepada masyarakat, kita siap siaga membantu masyarakat bila adanya bencana dan hal sebagainya. Salah satu pelayanan yang kami kasihkan ada bantuan ambulans gratis kepada masyarakat. Masyarakat bisa meminta kita untuk meminjam ambulans untuk pelayanan kesehatan dan sebagainya. Itu gratis ya, tidak dipungut. Gratis ya Pak ya, Tidak jadi tidak dipungut. ada ketentuan apapun. Kami tidak Yang terima penting mungut. warga dari Kelurahan Paster Ya. gitu.
Tapi kadang-kadang ini mungkin sudah dikenal sekecamatan. Iya. Kadang-kadang masyarakat Boleh nggak yang tuh minjem? iya masyarakat yang minjem ke kita. Boleh nggak tuh Pak? Boleh, itu Boleh demi saja ya Pak ya. kemanusiaan. Kita itu tidak mengenal wilayah, tapi yang diutamakan adalah wilayah masyarakat penduduk setempat. Oke. Selama di situ tidak ada yang memakai penduduk setempat dan penduduk yang lain meminjam, kami meminjamkan banyak yang sudah kami pinjamkan, dan jadi ya dan kadang yang masyarakat itu langsung datang ke sini, ada juga yang by hotline yang mengontak untuk meminjam. Itu kami tidak mempersulit, tapi memberi kemudahan bahwa ikut gratis, tidak dipungut uang BBM, tidak dipungut uang tip untuk supir, enggak ada. Untuk bensin itu Nggak untuk ada. driver Nggak- enggak ya nggak Pak ada, ya? nggak ada. Itu berarti pure dari kelurahan Iya, ya Pak ya iya, untuk bensin iya. dan untuk Itu drivernya. bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu ada berapa unit Bapak ambulansnya? Kita cuma nggak satu ya. Ada satu ya, ada Iya, satu cuma satu. unit. Biasanya dana APBD untuk dana DDAU utama di tingkat pusat ya kami bisa menganggarkan satu. Oke, ada satu. Iya. Jadi memang warga dari luar Kelurahan Pasteur juga boleh ya Pak Iya, ya betul. meminjam ya, Iya, karena betul. kan demi kemanusiaan juga nih turut membantu. Iya. Baik, lalu Pak ini kalau misalkan ingin menghubungi ini Iya. Pak untuk meminjam ambulans, Iya. ini harus ke kantor kelurahan kah atau ada nomor darurat tertentu nih Pak? Oke, kita agak punya home hotline ya. Home hotline itu kita agak mensosialisasikan kepada lembaga kemasyarakatan dan disosialisasikan kepada masyarakatnya ya mereka akan bisa mengontak langsung ya. Kalau ambulans memang ada yang baik ya kita langsung mengantarkan ke lokasi. Supirnya di kita juga. Jadi masyarakat itu ya dilayani dan ditunggu di rumah sakit dan bila kembali kita ditunggu di sana dan sampai pulang lagi gitu. Oke. Dan ini juga di kami juga kebetulan banyak tenaga yang khususnya non ASN yang bekerja juga sebagai relawan PMI dan juga yang relawan kebakaran. Oh, ada relawan juga iya, yang jadi turut ini ya. membantu. Jadi betul bahwa inovasi ini betul-betul untuk Untuk turut membantu Iya. juga pastinya. Itu 24 jam Bapak? 24 jam, kadang-kadang jam 1 jam 2 WA Kalau ada masuk, telepon tuh bagaimana? Bapak izin pinjam ambulan. Iya, kadang-kadang saya kan mungkin udah posisi udah istirahat, Iya, bacanya pas betul. subuh ya. Tengah Itu udah langsung Udah langsung dilaksanakan ya diantarkan dan Iya. drivernya juga itu selalu siap standby, ya Pak ya. ya, selalu standby ya. Luar biasa. Dan ditaruhnya unit ambulansnya di kantor kelurahan Iya betul, Pak, di iya sini betul, ya Pak? iya betul. Sebab itu sebagai aset Pemkot Kota Bandung, tentu kita mesti menjaga sebaik-baiknya aset, ya tentu kita disimpan di sini. Gitu. Oke, Sebab itu baik. tanggung jawab kita juga untuk menjaga, merawatnya. Betul, betul. Bapak ada kepengen nggak atau Iya. ada rencana nggak Pak untuk nambah unit ambulannya lagi Pak? Kita mesti koordinasi dengan pihak aset dan inspektor apakah diizinkan. Sebab kan gitu menyangkut juga apakah diizinkan, kalau tidak menambah itu mesti koordinasi. Kalau diizinkan ya Tapi tentu- ingin ya Pak ya kalau Ya. diizinkan ya? kalau diizinkan ya tentu kita untuk melayani masyarakat Betul. ya kita akan mengadakan gitu. Kalau memang itu aspirasi masyarakat bahwa kita membutuhkan satu ambulan lagi ya kita akan usulkan gitu. Tapi dengan persetujuan dan koordinasi ke Pemkot Kota Bandung. Ya. Betul sekali. Karena memang warga Bandung tidak semua kelurahan ini Ya. mempunyai ambulans ya. Jadi memang ada beberapa nih Ya. Pak yang spesial yang mempunyai ambulans dan pastinya untuk membantu masyarakat atau warga sekitar. Oke. Tadi juga Bapak berbicara terkait UMKM ya, Ya, Pak betul, ya. ya, Bapak betul. menyebutkan UMKM. UMKM unggulan apa aja Pak yang ada di Kelurahan Pasteur? Kita punya inovasi UMKM digital ya, yang kalau singkatnya UJI itu. Uji ya. Ya, inovasi ini muncul pas Oke. COVID ya, tahun 2021, 2022 itu muncul inovasi ini. Sebab apa? Pada saat itu mungkin ya kita tahu bahwa banyak PHK dan juga mungkin UMKM juga pada sepi jualannya juga, kemudian penghasilan juga menurun. Nah, kita sebagai pemerintah untuk ada di tengah-tengah masyarakat bagaimana mencari solusi bahwa supaya pertama pendapatan mereka itu tetap dan juga UMKM bisa tetap eksis. Nah, itu kita membuat suatu inovasi secara online. Kita membuat online supaya mereka bisa memasarkannya. Apa yang kita lakukan? Kita lewat IG ya. Jadi pertama mensosialisasikan yang berarti UMKM itu biasa pakai IG gitu, pakai IG. Syaratnya apa? Pertama mereka punya SKU yang kita keluarkan, kemudian punya NIB. Setelah punya itu, ya, kemudian ke bagian ke staf kita untuk didaftarkan di online. Setelah masuk ke grup WA kita, baru kita masukkan ke IG. Dan di IG juga kita berkolaborasi dengan Telegram
Oh, yang dengan lagi kena ya, selebgram ya. iya selebgram untuk Oke. membantu kita mempromosikan UKM UMKM kita. Dan alhamdulillah pada saat ini yang sudah masuk ke ini sudah 60 UMKM ya sudah ada masuk ke UMKM Uji itu. Uji Jadi itu ya, iya, digital itu. sehingga produk unggulan kita banyak sekali. Saya juga sebagai PLTS ini sangat kagum ya, sini potensinya sangat hebat. Salah satunya UMKM ini, salah satunya yang dikenal itu pertama UMKM ini ya, UMKM Cifeng ya. Iya itu Cireng. Cipaganti sudah dikenal itu, sudah dikenal itu banyak. Cireng yang dicocol bukan Bapak? Iya, sudah dikenal. Yang keduanya juga, kemudian kita punya bakmi Penang juga, itu Wow. sudah mendapat apresiasi di tingkat Kota Bandung tahun 2023. Kemudian juga kita punya juga UMKM yang ini yang eh, jam pala, yang jam kayu itu sudah dipakai Pak Jokowi waktu Oh. G20 di Bali itu dipakai pesan ke Ah. UMKM kita itu. Oh, itu Kemudian dari keluaran Pasteur ya, iya Pak? betul. Wow, luar biasa. Banyak UMKM UMKM bagian sekolah yang dekat-dekatnya ada mie ayam Cipaganti, Iya, mie ayam masa mau Cipaganti. Cipaganti lah yang dekat-dekat yang kena kemarin iga bakar itu kan itu yang kena banyak Yang sepotensi banyak UMKM-nya. Pasteur tuh. Iya, Bisa dibilang ya pusat oleh-oleh Bandung ya di sini Pasteur. iya, banyak Betul. sampai TD Art itu sebagai souvenir itu ada di kita. Provinsi Jawa Barat pesan juga ke kita juga untuk souvenir itu. Baik, baik. Nah, ini kan UMKM Pasteur sudah Ya, bisa dibilang cukup terkenal, cukup ya, dikenal juga oleh warga ya, Bandung dan di luar Bandung ya, pastinya. Karena ya, kan setiap misalkan mau pulang nih ke ya, Jakarta kan pasti mampir dulu ya, kan ya, banyak ya ya, di deretan ya. jalan Jalan Pasteur itu. Nah, ini ada nggak sih Pak pembinaan terhadap pelaku-pelaku usahanya Pak terkait UMKM ini? Ada. Ada ya Pak ya? Dan juga kita kadang-kadang suka melibatkan pihak-pihak yang berkaitan, kadang-kadang suka melakukan pembinaan di sini juga. Pas Oh. tangga kita berapa ada pembinaan UMKM di sini, ada pembinaan di sini. Kita juga ingin apa? Supaya kita adanya uji UMKM digital itu, pertama juga kita ingin UMKM itu dikenal baik secara lokal, kemudian secara lokal itu Kota Bandung, kemudian provinsi nasional ya, kalau bisa ke mancanegara itu Betul. jangka panjang kita begitu gitu. Iya. Salah satunya begitu. Baik, jadi memang ada pembinaan juga ya Iya. Pak. Sudah di agenda rutin kan Bapak untuk pembinaan ini? Atau A- sementara belum nih Pak? Kita kadang-kadang eh, kegiatan pembinaan itu kadang di dari dinas sendiri, Dari dinas ya? kadang juga di pihak-pihak yang lain juga berkaitan. Padahal ada bank juga, Pak Oh, pingin saya ini mengundang UMKM ya. ah, Sampai itu untuk kebaikan masyarakat ya saya mengizinkan saja dan kebetulan teman-temannya di sini gitu. oke. Terakhir boleh Bapak Ya, di-spill bank apa yang membantu? Nggak apa-apa. yang bukan ada Bank Mandiri Bank ya, Mandiri ya ya. mungkin sebenarnya datang ke kita untuk pingin istilahnya bekerja sama dengan UMKM. Tapi mungkin Oke. belum ada follow up lagi ya, tapi mungkin kita sudah berkomunikasi gitu. Baik. Nah, tadi saya tarik nih bahwa memang UMKM di Kelurahan Pasteur ini bisa dibilang dipromosikan oleh selebgram Ya, juga atau influencer ya, ya. ya. Nah, ini kan ada ininya nih Pak, ongkos nih untuk ini selebgramnya. Ini dari kelurahan sendiri atau memang ada dana khusus nih Pak? Tidak ada dana khusus. Maka kita Oh, berkolaborasi dengan Sergam ya, minimal heeh. sama-sama punya niat untuk memajukan UMKM. Oke. Sama-sama niat memajukan UMKM. Ya, UMKM itu maju kan soal siapa ya? Oleh kita pemerintah dan juga sebagai Sergam yang peduli ke UMKM gitu. Kita Hmm. jangan melihat ada uangnya atau tidak, tapi niat kita ingin memajukan UMKM dan bekerjasama dengan yang Sergam yang betul-betul ikhlas juga untuk membantu UMKM juga. Wow, ini jadi selebgram atau influencer ini juga turut membantunya ikhlas ya Pak, tidak ada Ya, bayaran ya, sedikit turun. ya. Wow, luar biasa. Terima kasih Teteh, akang-akang influencer sudah membantu mengembangkan UMKM ada di Kelurahan Ya, Pasteur. Luar biasa, keren Bapak. ya. Bapak, terakhir nih Bapak, ajakan aja Bapak ini untuk Saya bisa, satu lagi oh mas, boleh? Hah? inovasi Mafua itu singkatan masyarakat Pasteur untuk memilah Oh sampah. iya, yang sampah tadi Ya, betul. Boleh Bapak disampaikan? ini inovasi ini saya sampaikan lagi inovasi yang timbul sama-sama dengan masyarakat, khususnya lokasinya di RW 08 itu sama. Saya sampaikan swadayanya muncul. Swadaya muncul apa? Di situ dia menggaji, Iya. kemudian untuk biaya operasional dan sebagainya swadaya semuanya. Biayanya apa? 7 juta satu bulan. Dia gaji tukang sampahnya saja, kalau saya kerja saya informasi 2 juta.
Jadi dengan biaya operasional ditanggung sendiri, dia bisa menyelesaikan masalah sampah yang ada di lingkungan RW 08 dan satu harinya itu dia bisa menyelesaikan sampah itu 170, kurang lebih 150 sampai 170 kilo sampah bisa diselesaikan akibat. Nah ini swadaya yang muncul ini salah satunya masalah sampah untuk menyelesaikan masalah sampah di wilayahnya. Gitu. Luar biasa. Jadi memang masalah sampah juga ini menjadi fokus ya Pak, apalagi untuk saat ini. Karena memang isu ini kembali, bisa dibilang memanas kembali ya Pak ya. Dan mungkin seluruh lurah di Kota Bandung juga ini sedang fokus terhadap sampah juga. Baik Bapak, Bapak terakhir nih ajakan untuk mengembangkan UMKM yang pastinya UMKM yang ada di Kelurahan Paster, silakan. Terima kasih. Pertama-tama bagi UMKM yang di wilayah kita, wilayah Paster, yuk sama-sama kita untuk memajukan UMKM dengan mengikuti dan mendaftarkan di UMKM Uji yang ada di kantor kelurahan, supaya produk Bapak Ibu semua bisa dikenal baik di masyarakat kota, juga khususnya yang ada di lingkungan wilayah Paster, sekecamatan, tingkat kota, dan juga bisa mudah-mudahan bisa dikenal di tingkat nasional. Dengan masuknya di UMKM Uji, masyarakat nanti pembeli itu nanti bisa memilih produk yang diinginkan. Jadi gampang memudahkan pembeli untuk memilih produk-produknya. Karena kan berbasis online ya Pak, digital betul. ya Pak. Ya sama-sama kita maju bersama, sukses bersama, dan semuanya juga kembali lagi ke Bapak Ibu semua, kemajuan, kesuksesan itu buat Bapak Ibu semua juga. Baik, dan untuk informasi ini juga pastinya sudah diinformasikan di Instagram ya, di Instagramnya Kelurahan Paster ya. Jadi boleh nih wargi Bandung yang bingung bagaimana sih caranya pengen ikut turut di digital yang tadi Bapak maksud, atau uji ya, di uji itu bagaimana, nanti boleh wargi Bandung langsung aja stalking Instagramnya Kelurahan Paster, atau mungkin DM bisa ya langsung. Bisa. Seperti itu, jadi mungkin bisa langsung bergabung. Oke, Bapak terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Atas informasinya, sudah berbagi informasi nih seputar yang ada di Kelurahan Paster. Semoga yang Bapak rencanakan dan sedang dijalankan sekarang diberi kelancaran, kemudahan, dan pastinya semangat terus Bapak, dan sehat selalu. Dan saya tunggu di Sukawarna. Baik, terima kasih. Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.